Wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Jumpa lagi sahabat Laziz yang berbahagia dalam kesempatan hari-hari akhir Ramadan yang kita harapkan kita mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Kita lanjutkan tentang edukasi zakat. Banyak yang bertanya tentang zakat atas rumah atau zakat properti. Maka di sini perlu kita bedakan dan perlu kita pahami bahwa salah satu syarat objek zakat adalah produktif dan punya potensi berkembang. Maka di sini properti yang kita miliki terbagi menjadi beberapa kategori yang dimana itu juga akan membedakan apakah wajib zakat atau tidak dan berapa juga besaran zakatnya. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kalau kita memiliki rumah yang memang tidak atau yang memang kita gunakan sehari-hari, kita tinggali sehari-hari dan tidak ada pemikiran kita untuk kita jual, maka itu masuk kategori dalam al-amwal al-kiniyah, harta aset yang tidak dimaksudkan untuk jual beli. Maka di sini tidak dikenakan zakat. Tidak dikenakan zakat. Ini jenis rumah yang pertama, yaitu rumah yang kita tinggali sehari-hari, dan begitu pula mobil yang kita pakai sehari-hari tidak dikenakan zakat. Kemudian jenis kedua adalah kalau memang rumah tersebut merupakan barang dagang. Artinya bisa jadi kita mempunyai usaha jual beli rumah, bisa jadi kita mempunyai bisnis properti, maka rumah ternyata menjadi stok barang dagang yang senantiasa kita tawarkan setiap hari, kita promokan setiap hari. Maka di sini rumah ini masuk kategori dalam barang dagang, maka harus dihitung zakat perdagangannya. Dan sederhananya dia dihitung setiap tahun harus dikeluarkan zakatnya 2,5% dikali nilai harga jual atau harga pasar terkini. Jadi setiap tahun dikeluarkan zakatnya karena dianggap sebagai stok barang dagang. Kalau dalam konteks zakat perusahaan, tentu nanti bisa ditambahkan antara stok rumah, kemudian ada keuntungan dalam setahun, kemudian juga ada tambahkan piutang, baru dikurangi biaya-biaya atau dikurangi juga hutang-hutang kalau itu penghitungannya dalam konteks zakat satu perusahaan dagang. Tapi kalau kita fokus kepada rumah itu sebagai stok barang dagang yang akan kita jual, maka cukup 2,5% kali nilai rumah tersebut. Kemudian jenis ketiga adalah kalau rumah itu kita sewakan atau kita kontrakan atau kita buat kos-kosan kemudian kita sewakan, maka di sini zakat tidak dizakati nilai rumahnya, tetapi yang dizakati adalah hasil sewa dari rumah tersebut. Maka ini disebut dengan zakat aset produktif, zakat properti produktif atau al-amwal al-mustaghillat. Nah, hanya saja tidak dikenakan 2,5% tetapi 5% atau 10%. Karena dikiaskan dengan zakat pertanian, jika uang sewa itu melebihi 653 atau 524 kg beras, maka itu dikeluarkan zakatnya 5% kalau langsung ya, atau 10% kalau dikurangi biaya-biaya operasional. Jadi kalau misalnya hasil sewa dari rumah kita yang dikontrakkan itu 15 juta, berarti di atas nisab, karena nisab zakat pertanian di 524 kg itu di angka sekitar 5 atau 6 jutaan, maka sudah melebihi nisab, langsung bisa dipotong 5% zakatnya. Atau bisa juga jumlah tersebut dikurangi mungkin biaya pemeliharaan, biaya operasional, baru dikurangi zakatnya 10%. Tapi ingat, ini bukan zakat atas nilai rumah keseluruhan, tetapi zakat atas hasil sewa. Kemudian yang terakhir, bisa jadi rumah sejak awal bukan menjadi barang dagang. Rumah sejak awal ingin ditempati.
Tapi kemudian ada perubahan kondisi, mungkin ada perpindahan tempat kerja, perpindahan tugas, atau pernikahan, sehingga kemudian yang mengharuskan rumah ini harus dijual. Maka kalau dalam konteks ini, ketika rumah dijual, maka ada namanya zakat atas penjualan insidental yang disamakan dengan zakat penghasilan, maka dikeluarkan zakatnya, yaitu berapa? 2,5% kali nilai rumah yang terjual tadi. Jadi dengan demikian di sini ada 4 kemungkinan terkait rumah yang kita miliki. Apakah itu memang rumah yang kita tinggali sehari-hari, maka tidak dizakati, atau rumah yang ternyata memang menjadi barang dagang, stok barang dagang yang kita tawarkan setiap saat, dizakati setiap tahun, atau rumah yang kita investasikan atau kita sewakan kepada pihak lain, maka dikeluarkan zakat hasil sewanya, atau bisa jadi itu adalah rumah yang kemudian kita jual, maka dikeluarkan zakat dari hasil penjualannya. Demikian, semoga jelas bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk istiqomah hingga husnul khatimah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.